Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji dan menyembah Dia. Untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek kemarin, kiranya Tuhan terus menolong berkati dan sudah bisa dilewati dengan baik ya, semua aman, damai. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 31. Bapak Ibu Saudara dapat membaca satu pasal dan lalu kita melihat dalam bagian ini berbicara tentang bagaimana Allah nanti akan memulihkan keadaan Israel. Ya, mereka akan mendapat pemulihan dan berkat-berkat Tuhan akan turun kepada umat pilihan ini. Ya, jadi pemberitahuan atau nubuatan dari Yeremia kepada umat pada saat pemberitaan ini, firman Tuhan ini, mereka belum masuk dalam pembuangan, akan masuk dalam pembuangan, tetapi nanti akan kembali juga. Ya, jadi Tuhan tetap memelihara umat ini. Di ayat 3 berkata begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Jadi yang membuatnya, yang menanam, yang mengelola akan mendapatkan hasil. Jadi mereka akan mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Allah menyatakan ya Dia sebagai Allah yang hidup, ya, mengasihi umatnya. Jadi Tuhan sungguh mengasihi umat, walaupun nanti mereka memang harus masuk dulu dalam pembuangan sebagai disiplin daripada Allah karena dosa mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti kasihnya buat umatnya. Nah, demikian juga dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah menghentikan kasihnya kepada kita. Bahkan tidak ada satu kekuatan lain atau kuasa lain yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam kitab Roma dikatakan, ya, jelas sekali di sana, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kasih Allah itu sungguh luar biasa, melekat di dalam diri kita. Nah, tidak berarti kalau Allah mengasihi kita harus semua baik-baik saja, harus semua tenang-tenang saja, harus semua ya diberkati secara berlimpah-limpah terus. Tidak. Kalau karena kesalahan kita, dosa kita, ya kasih Allah, ya amin. Tapi juga jangan lupa keadilan Allah. Ya, jadi kita didisiplin atau masuk dalam pembentukan daripada Tuhan. Ya, disesah katanya kalau dalam kitab Ibrani, disesah. Jadi anak yang dikasihi disesah oleh orang tuanya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan mesti didisiplin dong, jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan justru dikatakan anak-anak gampangan. Ya, nggak ada perhatian di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Ya, sebagaimana umat Tuhan akan masuk dalam pembuangan, tetapi firman Tuhan datang kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Hal ini berkat bagi kita jika kita dalam masa yang sulit, masa sukar, masa pergumulan yang berat. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Ya, karena apa? Karena kasih Tuhan itu melekat di dalam diri kita orang percaya. Nah, hanya dibutuhkan kesiapan kita, kesediaan kita, kerelaan kita untuk mendengar suaranya, untuk kita mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, ya, menyadari dosa-dosa kita dan ya jangan melakukannya lagi. Ya, suatu ketika ada orang yang berdosa, orang perempuan
yang berdosa berzina. Ya, kemudian orang-orang menangkap dia dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini ketangkap ya berzina. Nah, hukum Musa berkata lempari dengan batu." Nah, kemudian Yesus berkata, "Ya, silakan kalian lempar. Yang tidak berdosa silakan duluan melempar." Nah, ternyata tidak ada yang melempar. Kenapa? Semua manusia sudah berdosa. Nah, yang menarik adalah ya, Yesus pun berkata kepada perempuan itu setelah yang lain pergi, tidak ada yang berani melempar. Nah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini berbicara tentang kasih Allah yang dahsyat luar biasa. Kalau menghitung kesalahan kita, wah banyak sekali ya, luar biasa. Kita banyak sekali melakukan kesalahan, dosa-dosa, tetapi Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kita. Yang terpenting dari diri kita adalah datanglah kepada Tuhan. Di ayat 7 berkata begini, "Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dijelaskan kembali bagaimana nanti Tuhan menunjukkan karyanya. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat itu dengan mengembalikan mereka dari utara, mengembalikan mereka dari Babel, mengembalikan mereka dari pembuangan, dan dikatakan apa? Ya, mereka akan pulang semua. Ya, suku-suku Israel itu akan kembali ke Yerusalem untuk kemudian membangun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam bagian ini juga menunjukkan bahwa umat itu jangan sampai kehilangan pengharapan kalau nanti mereka masuk dalam pembuangan. Di ayat 17 berkata begini, "Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka." Masih ada harapan. Jadi kalau kita sedang dalam masa sukar, masa sulit, penuh dengan pergumulan, ini yang penting ada pada kita. Masih ada harapan. Ya, karena kalau orang sudah nggak ada pengharapan, ini mengerikan sekali ya. Dia akan mengalami satu kehancuran ya. Dia bisa tinggalkan Tuhan juga. Bahkan ironisnya dia bisa bunuh diri karena nggak ada harapan lagi. Ya, tapi ini harus ada pada kita. Masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Wah, ini semakin ini kemarin kita lihat perkembangan angka-angka ya COVID ya semakin naik, semakin naik. Tidak apa-apa, kita harus hadapi. Masih ada harapan. Ya, badai pasti berlalu. Jadi kita harus punya pengharapan dalam hidup ini. Jadi Tuhan mempersiapkan umat ini supaya tetap punya pengharapan karena mereka sebentar akan masuk dalam pembuangan. Jadi mereka akan masuk dalam situasi yang tidak nyaman karena mereka juga akan lihat bagaimana saudara-saudara mereka yang tidak mau ditawan itu akan mati terbunuh, mati kena kelaparan, kena sampar. Jadi mengerikan sekali. Ya, tetapi melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu, jangan sampai kehilangan pengharapan kita itu kira-kira ya. Waduh, kok begini kehidupan? Wah, kok begini? Aduh, gimana? Wah, itu aja mereka juga nggak sanggup. Waduh, bagaimana dan lain sebagainya. Ya, kira-kira mampu nggak saya ya? Bagaimana masa sukar ini ya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kita memperkatakan di dalam diri kita, aku percaya. Ya, ada harapan. Aku percaya ada harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam situasi sulit memang kita sepertinya memang diserang di situ ya, supaya kehilangan pengharapan.
Ya misalnya ada yang sakit melulu gitu ya, sakit melulu, ya pasti orang yang sakit itu mengeluh lah ya. Ya sedih juga, ya aduh sakit lagi ya. Bu pendeta pagi-pagi di sini bengkak, rupanya ada gusi, aduh ya wajar karena memang sakit, aduh ya. Ya, jadi bisa saja fisik kita ini semakin lemah ya. Ya semakin tua ya semakin lemah ya Oma ya. Semakin tua. Oh, haleluya. Ya, semakin tua semakin hebat ya. Tapi kita harus jujur, fisik kita lemah. Oh, ya kemarin kita mengunjungi satu tempat, wah jalannya luar biasa. Oh masih muda, oke lah. Pak Pendeta kan masih muda ya, jadi masih berani jalan-jalan. Saya bilang kalau aja oma-oma, opa-opa ke tempat itu, saya pikir nggak kuat ya. Wah jalannya luar biasa. Ya, anak-anak bilang kok jauh sekali ya. Waduh begini ya. Agris yang nggak pernah mabuk aja udah mulai mabuk dia. Oh gimana nih? Ya, saya katakan untuk mendapatkan sesuatu yang indah tidak gampang. Kita harus melewati masa-masa sukar seperti ini. Wih, menarik juga betul. Setelah sampai di puncak, wah mantap, foto-foto gini gitu. Ada terobati rasanya masa sukar itu. Jadi kalau kita sudah melewati masa sukar dan kemudian Tuhan pulihkan, wah ini rasa sukar itu hilang deh. Nah ini yang terjadi bagi umat ini. Nanti mereka akan kembali dan bersorak-sorai. Dan yang menarik janji Tuhan bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka, tidak lagi terikat dengan perjanjian Sinai itu. Ya, maka disebut perjanjian baru. Di ayat 27, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tadi yang mencabut dikatakan, ini berbicara tentang Tuhan yang mendisiplin, buang mereka ke Babel. Kalau Israel ke Asyur, jadi mereka sudah terlebih dahulu dibuang, tetapi Tuhan juga nanti yang akan mengembalikan mereka setelah selesai masa disiplin yang daripada Allah. Jadi Tuhan mengasihi umat itu. Tuhan mengasihi, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan umat. Dan mereka akan dipulihkan kembali, mereka akan bersorak-sorai. Ya seperti saya katakan tadi, untuk mendapatkan sesuatu yang indah tadi, rupanya kita harus lewati jalan susah, jalan sulit, ya terjal. Nah kalau kita perjalanan kami kemarin, kalau sudah menyerah, hampir menyerah, kalau mundur saja, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi ada petunjuk, ya 18 menit lagi, ya jalan terus, ya 15 menit lagi, wah semakin dekat ini, ya 3 menit lagi, nah dekat oh. Jadi kita mulai, hitungan kita itu semakin mundur ya, untuk semakin dekat dengan rasa nikmat, rasa indah, rasa kebahagiaan itu. Jadi nggak jauh kok. Ya, jadi dari langkah awal kita sih sepertinya jauh banget ya. Tapi jalani aja, pasti ketemu. Amin. Jalani saja. Jadi umat itu harus menjalani masa disiplin dan kemudian Tuhan pun katakan, aku akan memelihara, aku akan mengembalikan. Memang aku yang mencabut tadi, merobohkan, tapi aku juga nanti yang mengambil kembali, kemudian menanam, membangun, memberikan kebahagiaan itu. Ya, tentu setelah masa disiplin selesai. Di ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, itu perjanjian Sinai, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi tidak ada lagi nanti
usaha dari umat itu untuk menyembah berhala. Ya, karena Tuhan taruh perjanjian itu di dalam hati mereka. Nah, jadi di sini nanti umat akan melekat, ya, melekat kepada Tuhan. Mereka hidup ya dalam kebenaran karena tidak tergantung lagi dengan orang lain akan mengajar, karena pengenalan akan Tuhan taruh kepada mereka. Di ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wow. Nah, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan umat, mereka diampuni. Jadi seseorang yang sudah diampuni, diselesaikan dosa-dosanya, akan mengalami kebahagiaan dan melekatlah diri mereka kepada Tuhan. Kira-kira begini, kita ini kan orang berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi kemudian karena kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana mungkin kita, hati kita mendua lagi, ya, menyembah yang lain, padahal Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Yesus? Kira-kira begitu. Jadi di dalam hidup kita, ya, hati kita melekat kepada Tuhan Yesus, dan setiap perjalanan hidup kita ada bersama dengan Dia. Ya, Dia di dalam kita, ya. Jadi perjanjian itu, pengajaran itu kita nggak perlu tergantung kepada orang lain, tidak. Sebab ketika kita percaya Yesus, kebenaran itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus akan pimpin kita, ya. Tuhan bersama dengan kita. Pengenalan kita akan Tuhan terus akan Tuhan nyatakan, ya. Tuhan berbicara kepada kita di dalam diri kita. Inilah sesuatu yang sangat indah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya melalui pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel, bangsa Yehuda yang akan masuk dalam pembuangan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan mereka akan dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem. Kemudian mereka akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, ya, berjanji kepada mereka untuk mereka selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga perjalanan hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Apapun situasi kondisi yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Aku selalu bersama dengan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan